Gimana? Ya, saya mau nanya satu aja sebelum saya turun dari Pak Jumani ya. Pertanyaannya itu Iya. simpel dan sederhana, tapi mungkin akan bertentangan jawabannya dengan umat muslim yang lain, gitu. Nah, pertanyaannya, baginda Rasul itu disunat hari keberapa? Tidak dijelaskan kemudian beliau disunat hari keberapa, karena beliau bukan Bani Israel, beliau bukan keturunan Isa, beliau dari keturunan Nabi Ismail. Yang pasti kemudian Nabi Muhammad itu sebagai keturunan Nabi Ismail, beliau diceritakan dengan pengakuan beliau sendiri, salah satu kemuliaanku adalah aku dilahirkan sudah dalam keadaan sunat. Itu. Jadi dari mulut beliau mengakui kalau dia sudah sunat. Nah, saya tidak temukan di dalam Bible pengakuan Yesus kalau dia sudah sunat. Apakah boleh saya simpulkan bahwa Yesus tidak bersunat karena tidak ada pengakuannya? Gimana dong? Ya, dasarnya Pak Juma bilang baginda Rasul disunat Dari mulutnya sendiri. Beliau sendiri yang mengakui. Salah satu kemuliaanku, aku lahir dalam keadaan sunat. Mulutnya sendiri yang mengaku. Sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dengan mulutnya kalau dia sudah sunat. Berarti boleh dong saya katakan bahwa Yesus itu tidak bersunat. Kemudian yang mengatakan Yesus bersunat adalah Lukas. Pertanyaan saya, kapan Lukas melihat nonotnya Yesus? Sementara Yesus tidak pernah mengatakan, Yesus tidak pernah mengatakan aku sudah sunat. Tapi Lukas berkata Yesus sudah sunat. Pertanyaannya, dari mana Lukas tahu kalau Yesus nonotnya sudah dipotong? Pertanyaannya tuh, kenapa Pak Ustadz Tahta bilang baginda Rasul disunat hari ke-8, ke-7? Ya bisa jadi. Karena kenapa? Kakeknya mengundang tetangganya kemudian untuk melakukan acara syukuran pada saat itu, sekaligus memberikan nama kepada cucunya Nabi Muhammad. Bisa jadi itu mana tradisi. Yang benar, hari ke-7 apa sebelum lahir disunat? Nabi Muhammad SAW itu dirayakan kelahirannya pada hari ke-7, lalu kemudian sekaligus mengundang orang-orang yang ada pada saat itu untuk memberikan nama kepada beliau. Tak masalah. Nabi Muhammad begitu besar, dia ucapkan, aku disunat sebelum aku dilahirkan, salah satu kemuliaanku lahir dalam keadaan sunat. Itu sudah bukti. Sekarang Yesus ada nggak dari mulutnya aku sudah disunat? Ada nggak? Ya, ada nggak? Aku tanya dulu, ada nggak? Ada nggak? Kenapa jadi ada pendapat dari Pak Ustadz Tahta? Ada tidak Yesus mengaku aku sudah disunat? Terserah mau sunat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, yang penting Nabi Muhammad mengakui dia sunat. Sekarang Yesus sunat kagak? Oke, kalau itu Pak Juma bilang tidak masalah, ada perbedaan pendapat. Pertanyaannya sekarang Yesus bersunat tidak? Ya, nanti saya jawab. Sekarang saya butuh sekarang. Yesus bersunat tidak? Ya, saya selesaikan dulu. Ini belum selesai. Sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Sekarang giliran kamu. Yesus bersunat tidak? Iya, nanti saya jawab. Sabar. Yesus bersunat tidak? Iya, nanti tak jawab. Sabar. Yesus bersunat atau tidak? Jawab. Nanti tak jawab, sabar. Enggak, saya tidak butuh nanti. Sekarang Yesus bersunat atau tidak? Nah, kan tertulis di Lukas tuh disunat hari. Dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus sudah dipotong? Jawab. Apakah ada saksi waktu baginda Rasul disunat? Mulutnya sendiri yang ngaku. Mau tidak ada saksi, mau ada saksi, mulutnya harus beliau ada yang saksi. ngaku. Kenapa harus? Kenapa harus Anda yang mensyaratkan? Kenapa itu harus kan Anda yang mensyaratkan? Kenapa Anda harus mensyaratkan? Anda siapa? Kenapa Anda harus mensyaratkan? Beliau sudah mengatakan salah satu kemuliaanku aku sunat sebelum aku dilahirkan. Pada hari ke-7 aku dirayakan kelahiranku oleh kakekku. Apa hakmu untuk mengatur-ngatur itu? Sekarang giliran saya tanya, dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus dipotong? Jawab. Nah, pertanyaannya siapa yang pernah lihat nonot baginda Rasul disunat?
mau dilihat ataupun tidak dilihat, mulutnya yang berkata Mana aku bisa sudah seperti disunat. itu, harus ada saksi untuk pembuktian. Urusanmu. Sekarang giliran kau menjawab. Dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus dipotong? Jawab. Dua, tiga orang Jawab. saksi Dari mana pernyataan. Lukas tahu kalau nonotnya Yesus sudah digondolin? Jawab. Jawab. Dari narasumber yang terpercaya, ibunya. Siapa bapaknya. narasumbernya? Siapa narasumbernya? Nah, sekarang siapa narasumber? Siapa baginda narasumbernya? Siapa narasumber? Saya minta narasumber. Kalau saya kan jelas. Nabiku mengatakan salah satu kemuliaan siapa? yang diberikan Saksinya, Allah. saksinya siapa? Saksinya dia sendiri karena Mana nonotnya bisa? sendiri. Dia yang punya jasad sendiri. Kenapa kau yang sibuk dengan nonotnya orang? Lukas sibuk dengan nonotnya Yesus. Maka saya tanya, siapa yang memberitahukan Lukas kalau nonotnya Yesus sudah digundul? Jawab. Ya, oke. Kalau saya bilang saya sudah disunat sebelum lahir, percaya Saya enggak? tidak urus kamu. Kau mau sudah sunat atau tidak sunat, saya tidak ada urusan dengan kamu. Yang saya urus itu adalah Yesus. Dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus sudah botak? Jawab. Jawab. Yesus, sini dulu. Periksa coba punyamu. Nah, Kau sudah sunat tidak? yang periksa punya baginda Rasul siapa? Dia bilang sudah sunat. Tidak Siapa ada yang periksa karena Mana mulutnya bisa sendiri pengakuan yang seperti mengaku. itu? Harus ada Mulutnya saksi, sendiri 2-3 sama orang. seperti saya nih. Saya seperti saya nih, teman-teman. Saya Bang Suma. Alhamdulillah saya sudah sunat. Saya sunat dari kelas 5 SD. Ya, coba Anda butuh buktikan. saksi? Buktikan, berarti kau honreng. Ngapain kau lihat punyaku? Itu kau penyakit saraf berarti kau. Gila kau berarti. Sekarang Lukas yang bersaksi. Hai teman-teman Kristen, ya Yesus nonotnya sudah dipotong loh. Nah, aku tanya sama Lukas, Lukas dari mana kau tahu Lukas? Oh, waktu kami pergi ke Galilea, tidak sengaja kemudian dia pakai sarungnya kedodoran. Kelihatan gitu. Atau Yesus yang manggil, Lukas sini Kas. Ternyata Yesus yang membisikkan ke kupingnya, punyaku sudah dipotong loh. Jawab dulu. Jawab dulu. Ayo. Dari mana Lukas tahu kalau kepala Yesus kepala bawahnya gundul? Jawab. Ya, intinya baginda Rasul tidak ada saksi, tidak ada Intinya saksi, tidak bisa Lukas dibuktikan. mengintip celana dalamnya orang lain, gitu. Oke, silakan akhi. Oke, shalom semua teman-teman. Jadi Ya, shalom. ini adalah beberapa nabi-nabi besar yang lahir sudah tersunat ya di dalam lingkungan Judaism. Walaupun tidak tertulis, tapi ada hintsnya, ada clue-nya di dalam Torah. Nah, yang pertama nih dalam Midrash Tanhuma dibuat list Musa salah satu di antara beberapa orang yang spesial yang lahir dengan keadaan sudah bersunat. Mereka adalah Adam, Set, Said, Noah, Yakub, Yosef, Yusuf, Musa, dan Ayub, Daud, Ayub. Keren. Gitu ya. Nah, Yesus Jadi- ada nggak, Ahi? Yesus nggak butuh. Di sini coba mungkin di sini. Menurut Afod dari Rabbi Nathan ada beberapa lagi menurut mereka. Adam, Set, Noah, Sem, Yakub, Yusuf, Musa, Bileam, Samuel, Daud, Yeremia. Nggak ada nih. Nggak ada ya. Kemana itu? Belum dimasukin mungkin. Oh iya. Allahu Akbar. Yang satu hal yang perlu kamu pahami, saudara Nefiri, keturunan dari Nabi Abraham itu ada dua yang menerima kemudian perjanjian kekal, dari Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail. Keturunan dari dua nabi besar ini itu pasti sunat. Makanya tidak ada kemudian orang menjadi pengikut Musa. Kamu mau jadi pengikut Musa? Ya, sunat. Tidak ada, karena mereka secara tradisi keagamaan mereka disunat dari kecil. Begitu juga orang Arab, keturunan Bani Ismail. Makanya tidak ada ketika Nabi Muhammad datang, orang-orang yang sudah dewasa masuk Islam tidak ada yang disunat. Kamu mau masuk Islam jadi pengikut Nabi Muhammad? Ya, sunat dulu ya. Enggak ada yang kayak gitu. Kenapa? Mereka dari lahir sudah sunat semua.
Tidak seperti Kristen ini. Siapa yang diikuti Kristen tidak bersunat? Nah, itu masalah. Ayo. Siapa yang Kristen ikuti tidak bersunat? Apakah sunat itu menentukan orang masuk surga? Apakah malaikat Oh, bertanya, jelas. kamu waktu di dunia Jelas. sunat enggak? Syarat masuk surga Tidak itu mungkin. sunat. Syaratnya itu setelah ada pengajaran baik itu dari Taurat, dari Al-Quran, syaratnya harus sunat. Gak bisa tidak. Karena surga itu tempat ya. kudus. Surga itu tempat Ya. suci. Gak boleh kemudian orang masuk surga orang yang tidak dipotong nonotnya. Gak boleh. Bagaimana kalau ada orang keguguran kandungan, anaknya belum lahir tapi udah keguguran di dalam janin? Tidak Itu ada kan hubungannya. sunat. Bagaimana dia Itu masuk belum surga? kena hukum. Itu belum kena hukum. Yang kena hukum itu yang kayak kamu yang sebentar lagi mau mati tapi masih pakai helm nonotmu. Itu yang kena hukum. Yang kena hukum kayak kamu itu. Coba kau baca Bible ya, entah itu betul atau tidak betul ya. Di dalam perjanjian lama. Yesaya 52. Ayo. Nggak boleh masuk ke dalam Nggak boleh. dalam Ya, Nggak boleh. Gimana dong? Bagaimana istri Pak Gimana Juma dong? tidak sunat masuk surga? Bagaimana caranya? Apanya? Seorang istri perempuan tidak sunat tapi masuk surga. Tidak bisa. ada kewajiban perempuan sunat. Kamu jangan bikin aturan baru. Tadi bilang aturannya Jangan bikin wajib aturan masuk baru. surga, Ini sunat. perjanjiannya. Ini perjanjiannya untuk kaum laki-laki. Laki-laki yang diwajibkan bersunat. Kami bersunat, Yahudi bersunat, Kristen tidak bersunat. Yang jadi permasalahan Kristen ini umat dari mana? Karena menurut Nabi Daniel, ya, nubuat untuk pembangkang penyesat Dajjal itu adalah selalu membantah perintah yang maha tinggi. Daniel 7. Pembangkang penyesat Dajjal selalu kemudian berdiri untuk melawan ajaran yang maha tinggi. Paulus kemudian membantah perintah perjanjian kekal. Bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14, bunuh orang yang tidak bersunat karena sudah membatalkan perjanjian kekal. Sebenarnya Kristen ini harus dibunuh semuanya sebenarnya. Untungnya kita umat ini baik. Ya, saya mau tanya bagaimana dengan bapaknya Muhammad, kakeknya itu kan apakah mereka disunat? Keturunan Nabi Ismail semuanya sunat. Allahumma. Oke, ini ayatnya ya. Tuh baca, tuh. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Zion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Tidak boleh. Tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalamnya. Berarti orang yang bersunat disebut najis karena nggak boleh masuk dia. Mungkin nanti di zaman yang akan datang nih mungkin ada sensor sunat begitu masuk ke Yerusalem. Wah nggak sunat, minggir, nggak boleh masuk. Manrase. Bahkan ini, akhi, kalau kita lihat di dalam kitabnya mereka, itu kan orang najis tidak boleh kemudian masuk dalam Yerusalem. Kalau Yehezkiel 44 nomor 8, nomor 9 itu haram hukumnya masuk ke bait suci orang yang tidak bersunat. Sedangkan di dalam kitabnya sendiri yang dibuat di Pulau Patmos mengatakan orang yang najis, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk surga. Masuk ke Yerusalem tidak boleh, masuk ke dalam bait suci tidak boleh, masuk ke surga juga nggak boleh. Jadi Kristen ini masuk ke mana? Yeskel berapa? Yeskel 44 nomor Ayat berapa? coba ayat 9, akhi, atau ayat 8. Coba kita lihat. Waduh, ya Aki Zuma hafal ya. Lihat itu, beginilah firman Hashem ya. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel nggak boleh masuk. Orang asing nggak boleh masuk yang nggak bersunat. Nggak boleh. Saya mau tanya Bang Zuma sama Bang Billy, apakah benar Kristen itu adalah sekte sempalannya Judaism? Oh enggak, jadi enggak.
Kristen itu ya Kristen. Bahkan Tuhannya sendiri agamanya Yahudi. Yesus kan Yahudi gitu. Jadi itu memang bukan sempalan. Dia menciptakan agama baru. Sebelum saya turun, saya minta satu ayat dari Pak Juma atau sama Pak Billy, di mana tertulis di kitab kalian masing-masing, sunat, kalau tidak sunat tidak masuk surga. Coba. Ya Allah ya Karim. Al-Quranul Karim mengatakan apa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu. Barang siapa yang mencintai pencipta langit dan bumi, barang siapa yang ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Rabbus samawati wal ard, apa kata Tuhan Allah di dalam Al-Quran? Perintahkan mereka mengikutimu ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan sunat, kami wajib mengikuti itu. Ya, Bahkan Nabi Yesus Muhammad mengatakan kan itu juga. sunat sebelum lahir. Jadi umat muslim harus sunat sebelum lahir sebenarnya. Kalau begitu kamu mati digantung juga disalib, ya. Kalau kamu mati juga, karena Yesus mengatakan kalau engkau mengasihi aku, Yohanes 14 nomor 12, maka engkau akan mengikuti pekerjaan yang aku lakukan. Yesus mati di apa? Digantung di pohon. Ya, Kristen jadi harusnya umat mati di muslim pohon juga. tidak mengikuti perintah Nabi ya, karena Nabi sunat sebelum lahir. Kalian sunat setelah lahir. Oh bukan, Kalian tidak mengikuti Nabi. bukan seperti itu. Kalau yang mengenai sunat sebelum lahir itu keinginan Allah, bukan keinginan Nabi Muhammad. Allah yang menginginkan beliau sunat. Nah, sedangkan Allah menginginkan umat manusia mengikuti Ya, sudah milah clear. Abraham. Sabar. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah mengatakan orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Abraham alaihissalam adalah orang yang memperbodoh dirinya. Nabi Ibrahim tauhid, menyembah satu Tuhan saja. Nabi Ibrahim kurban hewan. Nabi Ibrahim bersunnat. Subhanallah, kami umat Islam mengikuti beliau. Nah, sedangkan Kristen, Abraham menyembah satu Tuhan, kalian menyembah tiga. Nabi Abraham mempersembahkan binatang, kalian mempersembahkan anak orang. Nabi Abraham mengajarkan sunat, kalian tidak bersunat, kalian pakai helm semuanya. Makanya otak kalian tertutup, karena kepala kalian masih tertutup, tidak berfungsi. Demikian. Kabur.